Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika gak ada 3 tanda ini, mantan masih milikmu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi dan kita tidak melihat ada 3 tanda ini, sesungguhnya mantan masih utuh milik kita ya. Namanya sepasang kekasih atau mungkin orang yang saling mencintai, yaitu sesekali bertengkar ya, sesekali bermusuhan, saling menjauh. Itu sesuatu yang biasa. Jangankan sepasang kekasih ya. Jadi kalau sepasang kekasih itu kan, atau orang yang saling mencintai itu berasal dari keluarga yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda kan. Bahkan kakak adik kandung saja itu kadang-kadang bisa bertengkar, kadang-kadang bisa bermusuhan. Ya, setelah itu ya balik normal lagi, baik-baik saja. Nah, jadi namanya manusia itu begitu, kadang akrab, kadang harmonis, kadang romantis, tapi kadang-kadang bertengkar, marah-marahan, bermusuhan, saling menjauh. Nah, ketika kita tidak melihat 3 tanda ini, maka sesungguhnya mantan masih milik kita. Menunggu waktu saja, ya dia akan datang untuk kembali kepada kita lagi. Yang pertama, yang tidak ada, mantan mencari pengganti kita. Kalau tidak ada tanda ini, maka mantan masih utuh milik kita. Ya, mantan mencari pengganti. Biasanya orang berpisah begitu. Apa tujuannya segera mencari pengganti? Agar bisa segera move on. Ya, dan seterusnya. Tetapi mantan sama sekali tidak mencari pengganti kita. Dia masih terus sendiri. Walaupun dalam bahasa dia sedang menikmati kesendiriannya, tetapi intinya dia tetap sendiri. Ya. Artinya bahwa yang ada di hatinya cuman kita. Belum ada nama lain atau orang lain yang ada di dalam hatinya. Mantan ya tidak mencari pengganti kita. Jadi tadi ya, yang tidak ada apa? Mantan mencari pengganti. Yang kedua, mantan sama sekali tidak merubah apapun di media sosialnya. Kalau dia suami istri, maka di bio-nya itu ya tetap saja statusnya suami atau istri. Banyak tuh orang belum bercerai, baru berantem saja, baru bertengkar, itu status di bio-nya sudah mencantumkan single parent. Coba, belum bercerai ya. Nah, ini mantan merubah apapun di media sosialnya yang berhubungan dengan kita, dan itu tidak ada. Statusnya tetap sama, foto profilnya tetap sama, postingan-postingan bersama kita tetap ada, tidak di private, tidak dihapus ya, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan masih utuh milik kita. Tetapi dia tidak melepaskan media sosialnya, karena banyak orang yang berpisah kemudian dia melepas media sosialnya. Orang yang melepas media sosialnya sebenarnya itu juga bagian dari cara dia agar bisa move on. Karena di media sosial itu ada begitu banyak kenangannya bersama dengan pasangannya dulu. Mantan tidak melepaskan media sosialnya,
dia tetap aktif menggunakan media sosialnya, dan dia tidak mengubah apapun. Kalau dia mengubah, kan orang jadi tahu kalau dia berpisah dengan kita. Kenapa tidak dia rubah? Jangan sampai orang tahu kalau sekarang sedang pisah. Tujuannya apa? Ya karena dia pengen balik kepada kita. Ya. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan memutus hubungan, pertemanan, persahabatan di media sosial ataupun di dunia nyata dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Tanda ini juga tidak ada. Mantan tetap baik, tetap bersahabat, tetap berteman dengan teman, sahabat, keluarga kita, dan seterusnya. Ya, tujuannya apa? Dia mempertahankan pertemanan dan persahabatan tadi. Melalui mereka, dia bisa mendapatkan informasi apa saja tentang kita yang tentu tidak kita posting di media sosial kita. Ya, jadi kalau dia mau pisah betulan, maka salah satu hal-hal yang paling awal dia lakukan adalah memutus kontak, memutus pertemanan, persahabatan juga dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Jadi tidak cuma dengan kita, tapi juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi ketika dia tetap mempertahankan itu menunjukkan bahwa dia masih terus berusaha memantau kehidupan kita melalui teman, sahabat, dan keluarga-keluarga kita tadi. Nah, jika tidak ada 3 tanda ini, maka mantan masih milik kita. Nah, sekarang yang paling penting untuk kita lakukan ya adalah terus memperbaiki diri kita. Ya, kita berusaha keras ya. Kita coba ingat-ingat apa yang menjadi harapan mantan untuk kita. Apakah kita lebih tekun dalam bekerja? Ya, tujuannya agar saat dia bersama kita menikah, kehidupan pernikahan itu betul-betul bisa mapan, kan begitu. Nah, maka untuk menunjukkan kesungguhan kita, ya kembali bersama dia lagi, ya kita tunjukkan bahwa kita berusaha keras untuk meningkatkan kinerja kita, agar semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Manusia itu kan kalau dia mau berusaha, maka dia akan mendapatkan rezeki. Semakin keras dia berusaha, semakin banyak rezeki, semakin berlimpah rezeki yang bisa dia peroleh, yang bisa dia dapat. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.